Baik, sebelumnya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul walaupun via Google Meet untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan analisis capaian tingkat partisipasi angkatan kerja atau biasa disingkat dengan TPAK di Kabupaten Kampar pada tahun 2023. Nah, anggota dari kelompok kami sendiri itu beranggotakan 5 orang, di mana saya sendiri sebagai moderator jelang Ramadan. Perkenalkan, nama saya Diva Nura Asmara. Saya Liva Saira Putri. Saya Yeni University. Saya Ridonius Munte. Nah, itulah anggota dari kelompok 5 yang membahas tentang indeks capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kampar. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata pembuka, langsung saja kita mulai presentasi kita pada siang hari ini, yang mana akan dijelaskan pertama oleh Saudara Ridonius Munte. Kepada Saudara Ridonius Munte dipersilakan. Saya akan membacakan mengenai makna dari pengukuran indeks. Menurut Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan manusia terbentuk melalui 4 indikator yang mencirikan usia panjang dan hidup sehat sebagai aspek kesehatan, pengetahuan sebagai aspek pendidikan, dan standar hidup layak sebagai aspek kesejahteraan. Adanya indeks pembangunan manusia ini dapat digunakan sebagai pengukur kemakmuran suatu wilayah, di mana hal tersebut didorong oleh kualitas sumber daya manusianya. Hal tersebut berguna untuk menunjang pembangunan yang dilakukan. Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi salah satu indikator kesejahteraan dalam penilaian indeks pembangunan manusia. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan presentasi dari penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja. Kegunaan dari TPAK ini adalah untuk mengetahui berapa penduduk yang memiliki potensi untuk bekerja. Potensi penduduk untuk bekerja akan tinggi jika jumlah angkatan kerja juga tinggi. Baik, terima kasih Saudara Ridonius Munte. Selanjutnya akan membahas terkait dengan mekanisme pengukuran indeks yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada tahapan mekanisme pengukuran indeks ini, kami mengambil 2 indeks, yaitu kesempatan kerja dan angkatan kerja. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja atas tenaga kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan atau atas sedianya lapangan pekerjaan, sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan atau ketersediaan pekerjaan atau lapangan pekerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Adapun angkatan kerja sendiri merupakan, menurut Sumitro Joyo Hadikusumo, didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sebagai sumber daya manusia. Nah, antara kesempatan kerja dan angkatan kerja ini saling berhubungan, di mana angkatan kerja akan mempengaruhi kesempatan kerja nantinya. Nah, mungkin bisa di slide selanjutnya pada mekanisme pengukuran indeks. Nah, secara singkat, partisipasi angkatan kerja dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja
yaitu perbandingan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah tenaga kerja, kemudian dikali 100. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya, untuk lanjutan dari mekanisme pengukuran indeks akan dijelaskan oleh Saudara Alifa. Kepada Alifa dipersilakan. Baik, untuk mekanisme pengukuran indeks, semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan semakin besar jumlah angkatan kerja. Begitu pula sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih sekolah dan yang rumah tangga akan menyebabkan semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja. Dan akibatnya, semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja. Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Bila angka TPAK kecil, maka dapat diduga bila penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja, baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan sebagainya. Dengan demikian, angka TPAK banyak dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang masih sekolah maupun penduduk yang mengurus rumah tangga. Menurut Taryono dan Ekwarso pada tahun 2012. Nah, terima kasih Alifas. Selanjutnya, materi mengenai analisis keterkaitan indeks terhadap penyusunan program dan anggaran itu akan dijelaskan oleh Saudari Diva Nur Asmara. Kepada Saudari Diva Nur Asmara, dipersilakan. Kabupaten Kampar adalah salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki tantangan dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Faktor penyebab utama yaitu ketidakmampuan pasar kerja menyediakan lapangan kerja, ketidakmampuan pertumbuhan pasar kerja mengimbangi pertumbuhan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya, rendahnya mutu dan sumber daya manusia yang ada, kemudian sistem pendidikan yang belum link and match sangat memengaruhi tingkat angkatan kerja di Kabupaten Kampar. Data tentang angkatan kerja sangat penting untuk merancang program kebijakan serta anggaran untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui indeks pencapaian program di tahun sebelumnya dan bagaimana implementasi di tahun sebelumnya serta memastikan kebijakan yang diambil dapat secara efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami secara mendalam kondisi angkatan kerja, baik dalam hal tingkat partisipasi maupun tingkat pengangguran, pemerintah daerah dapat merancang program yang tepat sasaran seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan infrastruktur. Hal ini akan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kampar, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan yang berkualitas. Selain itu, dengan adanya data yang jelas, Pemda dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan efektif untuk program-program yang benar-benar memberikan dampak positif dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, langkah ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Baik, terima kasih Saudara Diva. Selanjutnya, mengenai indeks capaian PPAK pada Kabupaten Kampar akan dijelaskan oleh Saudara Yeni Unikresia Sidik. Kepada Yeni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikut ini adalah indeks capaian tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin. Nah, kami ambil dari tahun 2021 hingga tahun 2023, yang dimana tingkat partisipasi laki-lakinya itu pada tahun 2021 itu ada 83,13 dan tahun 2022 82,19 dan tahun 2023 81,83. Sedangkan partisipasi perempuannya pada tahun 2021 ada 42,20, pada tahun 2022 ada 39,82, pada tahun 2023 ada 36,42. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yeni yang telah menjelaskan terkait dengan indeks capaian TPAK di Kabupaten Kampar. Nah, dari sini dapat kita jelaskan bahwasannya indeks capaian
tingkat partisipasi angkatan kerja sangat dibutuhkan bagi pemerintah daerah untuk merancang program yang tepat sasaran. Seperti program tersebut adalah pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan infrastruktur. Nah, untuk mengukur indeks capaian partisipasi angkatan kerja sendiri, itu sangat dibutuhkan kesempatan kerja dan angkatan kerja supaya kesempatan kerja akan balance dengan angkatan kerja. Jadi, peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat tetap meningkat di setiap tahunnya. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait dengan analisis indeks capaian tingkat partisipasi angkatan kerja atau biasa disebut dengan TPAK di Kabupaten Kampar pada tahun 2023. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun tingkah kami di dalam menjelaskan terkait dengan materi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam Google Meet kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.